Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk sekte besar, seorang pria sederhana bernama Shen Yuanqi dikenal sebagai tukang kayu yang hidup tenang. Rambutnya selalu diikat sederhana, pakaiannya lusuh, dan tatapannya kalem seolah dunia ini tak pernah mampu mengguncang hatinya. Meski tampak biasa, ada sesuatu yang membuat orang-orang desa merasa berbeda saat berbicara dengannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Shen Yuanqi seperti membawa ketenangan, seakan mampu menghapus beban yang mengikat hati manusia. Suatu hari, seorang anak kecil jatuh dari tebing rendah saat bermain. Tubuhnya penuh luka, napasnya terengah, dan orang-orang panik mencari pertolongan. Shen Yuanqi yang pertama kali tiba di lokasi hanya menepuk bahu anak itu dengan lembut. Aneh, seketika napas bocah itu kembali stabil, bahkan darahnya berhenti mengalir. Dia bukan tabib, bagaimana bisa? Bisik warga desa dengan wajah pucat. Sejak saat itu, rasa penasaran bercampur ketakutan mulai tumbuh dalam hati mereka. Di malam yang sunyi, Shen Yuanqi duduk sendirian di halaman rumahnya. Matanya menatap ke langit berbintang, cahaya redup bulan menyinari wajahnya, menampakkan kesedihan yang sulit dimengerti. Sudah ribuan tahun dan mereka masih belum berubah, gumamnya lirih. Keesokan harinya, seorang pemuda bernama Luo Wenhai yang sering membantu di bengkelnya memberanikan diri bertanya, "Guru Shen, aku tak percaya hanya kebetulan. Waktu itu, kau menyelamatkan bocah itu tanpa ramuan, tanpa teknik penyembuhan. Siapa sebenarnya dirimu?" Shen Yuanqi hanya tersenyum samar, suaranya tenang. "Aku hanya seorang manusia biasa, Wenhai, tidak lebih." Namun di balik senyum itu, mata Shen Yuanqi berkilat samar, seperti menyimpan rahasia besar yang tak mungkin dipahami orang biasa. Rumor tentang dirinya segera menyebar keluar desa. Beberapa pedagang yang singgah membawa cerita itu ke kota terdekat hingga sampai ke telinga sekte kecil yang selalu mencari orang berbakat untuk dijadikan murid. Yun Zhaoyi, seorang gadis dari sekte bintang mengalir, mendengar kabar itu saat berada di pasar kota. Hatinya tergelitik. Orang yang mampu menyembuhkan hanya dengan sentuhan, itu mustahil, kecuali dia bukan manusia biasa. Ia pun memutuskan melakukan perjalanan ke desa tersebut. Sementara itu, di kedalaman pegunungan, seorang tetua sekte yang sedang bermeditasi merasakan getaran aneh. Bai Renshu membuka matanya perlahan, wajahnya pucat. Energi itu sama dengan yang pernah menolongku ketika masih bocah. Tak mungkin dia masih ada. Di sisi lain dunia, dalam aula gelap yang dipenuhi kabut hitam, Mo Xianrui dari Sekte Langit Gelap mendengarkan kabar yang sama. Tatapan matanya dingin dan penuh ambisi. Jika benar ada orang seperti itu, berarti rahasia asal-usul manusia masih tersisa. Aku harus mendapatkannya. Malam itu, desa yang biasanya damai terasa berbeda. Angin berhembus membawa hawa asing. Shen Yuanqi berdiri di tepi sawah memejamkan mata. Ia tahu, kehidupannya yang sederhana akan segera berakhir. Mereka datang lagi, padahal aku hanya ingin hidup sebagai manusia biasa. Ketika fajar menyingsing, Yun Zhaoyi tiba di desa. Wajahnya anggun, namun penuh rasa ingin tahu. Ia melihat Shen Yuanqi dari jauh sedang menebang kayu. Bagi matanya yang terlatih, gerakan pria itu terlalu sempurna, terlalu seimbang, seolah bukan gerakan manusia biasa. Saat tatapan mereka bertemu, Yun Zhaoyi merasakan dadanya bergetar. Ada sesuatu pada mata Shen Yuanqi, kedalaman yang membuatnya merasa sedang ditatap oleh ribuan tahun sejarah. Ia bergumam lirih, orang ini bukan hanya sekadar manusia. Luo Wenhai yang berdiri di samping gurunya ikut gelisah. Ia tahu kedatangan orang asing ini pasti membawa masalah. Namun Shen Yuanqi hanya tersenyum tipis, seakan sudah tahu apa yang akan terjadi. "Selamat datang tamu dari jauh," ucap Shen Yuanqi dengan nada tenang. "Aku hanyalah seorang tukang kayu. Jika kau mencari sesuatu yang lebih dari itu, kau mungkin akan kecewa." Yun Zhaoyi menatapnya dalam-dalam, tidak percaya pada kata-kata itu. Hatinya berbisik, orang ini menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar identitas palsu. Di tengah percakapan yang sederhana itu, angin berhembus kuat. Burung-burung beterbangan panik, seolah menyadari kehadiran sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Shen Yuanqi memandang langit, lalu bergumam pelan, hampir seperti bicara kepada dirinya sendiri. Kemanusiaan. Mereka tak pernah tahu siapa yang pertama kali menyalakan api itu untuk mereka.
hening sejenak menyelimuti desa. Kata-kata itu begitu samar, namun Yun Jaoyi dan Luo Wenhai yang berdiri di dekatnya bisa mendengar jelas. Di kejauhan, bayangan gelap muncul di perbatasan desa. Aura mencekam menekan udara, pertanda kedatangan orang-orang yang membawa masalah besar. Shen Yuanqi berdiri dengan tenang, wajahnya tetap damai. Namun di balik matanya, seakan ada cahaya purba yang siap bangkit kapan saja. Hari itu menjadi titik awal saat rahasia yang telah terkubur ribuan tahun perlahan mulai bangkit kembali. Hawa pagi di desa masih sejuk, namun ketenangan yang biasa terasa mulai terganggu. Shen Yuanqi duduk di depan rumahnya. Tangannya memainkan serbuk kayu yang jatuh dari papan-papan yang baru dipotong. Luo Wenhai mendekat, wajahnya gelisah. Guru, bayangan yang muncul semalam. Aku merasa itu bukan sekadar kabut atau binatang. Ada sesuatu yang berbahaya. Shen Yuanqi mengangguk perlahan, matanya menatap jauh ke horizon. Ya, mereka yang mendengar kabar tentangku akan mulai bergerak. Ini hanya masalah waktu. Yun Jaoyi menatap sekeliling desa dengan hati-hati. Ia bisa merasakan energi asing yang tipis namun kuat. Aku bisa merasakannya juga. Pria ini, energi yang ia pancarkan berbeda dari manusia biasa. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari arah jalan utama desa. Beberapa penduduk menjerit ketakutan saat sosok berpakaian hitam muncul di balik kabut. Mereka adalah pengawal Mo Xianrui yang dikirim untuk mengawasi desa dari jauh. Shen Yuanqi hanya berdiri, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bahkan angin seolah menunduk saat ia melangkah, memberi kesan bahwa bumi sendiri tunduk pada kehadirannya. Salah satu pengawal yang mendekat menebarkan aura menakutkan. Kau Shen Yuanqi bukan? Kami datang untuk mengamati. Shen Yuanqi tersenyum tipis. Mengamati atau menguji manusia? Suaranya tenang, namun memiliki nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Yun Jaoyi menahan napas. Ia menyadari pria di depannya ini bukan sekadar misterius. Ada sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu yang tersembunyi di dalam diri Shen Yuanqi. Sementara itu, Luo Wenhai berdiri di belakang gurunya, menahan diri untuk tidak panik. Ia merasa energi gurunya seolah melingkupi seluruh desa, membuat pengawal itu gelisah. Seorang pengawal mencoba menyerang, namun langkahnya terhenti. Tangan Shen Yuanqi bergerak seakan hanya menyapu udara, dan pengawal itu terhenti di tempat, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Yun Jaoyi menelan ludah, kagum sekaligus takut. Apa? Apa itu kekuatan manusia? Bisiknya. Shen Yuanqi menatap pengawal itu dengan mata yang tenang namun tajam. Aku bukan manusia, tapi aku telah membuat manusia. Ingat itu. Pengawal yang tersentuh aura itu merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah seluruh ingatannya berputar kembali ke asal-usulnya sendiri. Ia jatuh terduduk, tidak mampu bangkit. Yun Jaoyi semakin penasaran. Ia mendekat, namun Shen Yuanqi menatapnya dengan lembut. Jangan terlalu dekat, gadis muda. Dunia ini belum siap untuk kebenaran. Dari kejauhan, bayangan hitam lain muncul. Kali ini, bukan hanya pengawal biasa, ada seorang pria berpakaian gelap yang aura kekuatannya jauh lebih menakutkan. Zuo Tianhan dari Kerajaan Utara datang untuk menguji keberanian Shen Yuanqi. Shen Yuanqi menarik napas panjang, tubuhnya bersiap. Namun, gerakannya tetap tenang, seolah setiap tindakan sudah diprediksi ribuan tahun sebelumnya. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya. Guru, apakah kita bisa menang? Shen Yuanqi menatap ke horizon, matanya berkilat samar. Menang bukan soal mengalahkan mereka. Ini soal apakah manusia siap menghadapi asal-usul mereka sendiri. Angin malam mulai berhembus deras, menandakan kegelapan yang datang bukan hanya dari manusia, tapi dari rahasia kuno yang telah lama tersembunyi. Yun Jaoyi menatap Shen Yuanqi dengan campuran kagum dan rasa ingin tahu yang membara. Aku harus tahu, siapa kau sebenarnya? Dan di puncak bukit, Ling Xuanyin menatap desa itu dari jauh, wajahnya serius. Ribuan tahun berlalu, dan kini waktunya ia menunjukkan dirinya. Dunia akan berubah, dan kemanusiaan akan diuji. Mata Shen Yuanqi bersinar sebentar, cahaya purba yang sulit dijelaskan menembus kabut pagi. Desa yang tenang itu kini menjadi pusat perhatian.
awal dari rahasia yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Matahari baru naik di atas desa, menyinari sawah yang biasanya tenang. Namun ketenangan itu sudah tak ada. Energi asing masih menggantung di udara, seperti awan gelap yang siap menelan segalanya. Luo Wenhai berlari ke samping Shen Yuanqi, panik tapi mencoba tetap tenang. "Guru, mereka tak berhenti." Pengawal itu, mereka datang lagi. Shen Yuanqi menatap jalan masuk desa. Ada puluhan bayangan berpakaian hitam muncul dari kejauhan. Langkah mereka seragam, dingin, dan penuh niat jahat. Yun Zhaoyi berdiri di sisi Shen Yuanqi. Matanya tajam menilai setiap gerakan lawan. "Jika ini benar, desa ini akan menjadi perangkap. Aku harus tahu kemampuanmu sebelum terjadi bencana." Seorang pengawal yang sebelumnya jatuh terduduk bangkit perlahan, wajahnya pucat tapi mata tetap kosong. "Aku tak bisa melawan dia," gumamnya. Aura Shen Yuanqi masih membekapnya meski ia tak menyentuhnya. Shen Yuanqi menatap pengawal itu sebentar lalu mengangkat tangan kanannya. Tanpa gerakan yang terlihat, pengawal itu terseret mundur beberapa langkah, tubuhnya tak bisa dikendalikan. Yun Zhaoyi menahan napas. Ini bukan ki biasa, bahkan tak bisa dibandingkan dengan teknik sekte terkuat yang aku pelajari. Dari balik kabut muncul sosok yang lebih besar dan menakutkan. Zuo Tianhan. Tubuhnya berbalut jubah hitam panjang. Mata dinginnya memancarkan aura perang yang membuat tanah di bawahnya retak sedikit. Shen Yuanqi menghela napas, lalu perlahan melangkah ke depan. "Kau datang untuk menguji atau menghancurkan? Aku ingin tahu maksudmu." Zuo Tianhan menatap tajam. "Aku datang bukan hanya untuk menguji. Aku datang untuk menyingkirkan ancaman yang bisa mengubah keseimbangan dunia." Shen Yuanqi tersenyum tipis, tenang namun menimbulkan rasa takut yang tak wajar bagi siapapun yang menatapnya. "Kau menyebutku ancaman, padahal kau sendiri tak mengerti siapa yang menciptakanmu sebagai manusia." Luo Wenhai memegangi dada, takut sekaligus tak percaya. Ia mulai menyadari gurunya bukan manusia biasa. Bahkan, sekadar kata-kata Shen Yuanqi bisa membuat jantung orang berdebar dan pikiran mereka berputar. Yun Zhaoyi menunduk, mencoba memahami energi yang memancar dari Shen Yuanqi. Benih jiwa, ia benar-benar memiliki kekuatan menciptakan kehidupan, gumamnya pelan. Zuo Tianhan menggeram, langkahnya menimbulkan getaran di tanah. "Kekuatanmu tak seharusnya dimiliki manusia. Aku tak peduli siapa kau sebenarnya. Jika kau mengancam dunia ini, aku akan menyingkirkanmu." Shen Yuanqi menatapnya, senyumnya tetap tenang. Dengan satu langkah, ia mendekat. Namun tanah di bawah kaki Zuo Tianhan retak sedikit, seolah menyesuaikan diri dengan kehadiran purba Shen Yuanqi. Beberapa pengawal lain mencoba menyerang, tapi mereka seperti dihalangi oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangan Shen Yuanqi tak bergerak pun, mereka terhenti, gemetar, dan jatuh terduduk. Yun Zhaoyi menatap dengan mata melebar. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kekuatan Shen Yuanqi bukan sekadar fisik atau QI, tapi sesuatu yang lebih fundamental dari kehidupan itu sendiri. Di atas bukit, Ling Xuanyin menatap adegan itu dengan serius. Sekarang mereka tahu, tetapi dunia ini belum siap menghadapi kebenaran yang sesungguhnya. Shen Yuanqi menarik napas dalam, wajahnya sedikit muram. Sudah waktunya bagi mereka untuk mulai menyadari siapa yang sebenarnya menyalakan api pertama bagi manusia. Angin malam mulai berhembus, membawa aroma hujan jauh di pegunungan. Langit yang jernih tiba-tiba berubah gelap, seolah alam pun merasakan hadirnya kekuatan yang tak manusiawi. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya. "Guru, apa kita benar-benar siap menghadapi semua ini?" Shen Yuanqi menatap langit sebentar, lalu menunduk pada muridnya. "Siap atau tidak, waktunya kebenaran muncul, dan manusia harus belajar menerima asal-usul mereka sendiri." Hawa malam turun cepat di desa, menyelimuti sawah dan rumah-rumah kayu dengan kabut tipis. Cahaya lentera dari jendela menari di udara lembab, menambah kesan misterius. Shen Yuanqi duduk di tepi sungai kecil, menatap air yang mengalir perlahan. Ia tahu kedatangan pengawal Mo Xianrui dan Zuo Tianhan hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Yun Zhaoyi berdiri di belakangnya, matanya tetap waspada. "Guru, mereka tak berhenti. Aku bisa merasakan lebih banyak energi mendekat
jauh lebih kuat dari sebelumnya. Shen Yuanqi menatapnya sebentar. Setiap tindakan manusia adalah percobaan. Aku hanya menunggu mereka menyadari apa yang sebenarnya mereka kejar. Luo Wenhai duduk di sisi gurunya, gemetar. Aku ingin tahu, guru. Mengapa kau bisa begitu kuat? Bahkan mereka yang datang tampak takut padamu. Shen Yuanqi tersenyum tipis. Matanya seakan menatap ribuan tahun ke masa lalu. Wenhai, sebelum dunia ada seperti ini, aku sudah ada. Mereka menyangka aku manusia, padahal aku yang menyalakan benih jiwa pertama bagi umat manusia. Yun Zhaoyi menahan napas. Kata-kata itu begitu asing, begitu berat. Ia mulai merasakan keguncangan dalam hatinya. Adakah yang selama ini ia ketahui tentang dunia hanyalah ilusi? Kilasan masa lalu muncul di benak Shen Yuanqi. Ribuan tahun yang lalu, ia berdiri di tengah bumi yang masih kosong, menyalakan percikan pertama kehidupan. Setiap makhluk, setiap jiwa yang pertama lahir berasal dari dirinya. Namun seiring waktu, manusia mulai berkembang sendiri. Mereka melupakan penciptanya, bersaing, berperang, dan menciptakan sekte-sekte yang kini memburunya. Shen Yuanqi menundukkan kepala, merasakan penyesalan sekaligus haru. Di kejauhan, pengawal Mo Xianrui mengintai dari balik pepohonan. Mereka tak menyangka aura desa ini begitu kuat. Dia tak bisa dihancurkan dengan kekuatan biasa. Ini sesuatu yang lain. Yun Zhaoyi melangkah maju, penasaran dan ingin menguji gurunya. Guru, jika kau yang menciptakan manusia, bisakah kau menunjukkan sedikit dari kekuatan itu? Shen Yuanqi menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum lemah. Bukan waktunya sekarang. Kekuatan itu bukan untuk diperlihatkan, tapi untuk menjaga keseimbangan dunia. Tiba-tiba, sebuah getaran kuat mengguncang desa. Beberapa rumah kayu berderit dan sawah bergoyang. Bayangan besar muncul dari hutan. Zuo Tianhan telah mendekat, aura kematian menyebar di sekitarnya. Luo Wenhai menatap gurunya panik. Guru, apa kita bisa menahan mereka? Shen Yuanqi berdiri perlahan. Tangannya bergerak seperti menari di udara, tanpa suara, namun setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Menahan bukan tujuan, mereka harus belajar bahwa manusia tidak selalu mengerti asal-usul mereka sendiri. Yun Zhaoyi terpaku, merasakan energi purba memancar dari Shen Yuanqi. Ia mulai menyadari bahwa apa yang selama ini ia pelajari tentang kekuatan dan Qi hanyalah setitik dari samudera yang sebenarnya. Zuo Tianhan melangkah ke depan, tatapannya menantang. Tunjukkan padaku siapa kau sebenarnya, Shen Yuanqi. Jika kau menolak, aku akan memaksa. Shen Yuanqi menghela napas, matanya menatap horizon gelap. Cahaya purba samar menyala di dalam irisnya, memantulkan ribuan sejarah yang terlupakan. Tak ada yang bisa memaksa asal-usul, gumamnya pelan, suaranya nyaris hilang dalam angin malam. Karena aku bukan manusia, aku yang menyalakan manusia itu sendiri. Yun Zhaoyi menelan ludah, merasakan ketakutan bercampur kagum. Di saat yang sama, ia merasa ada hubungan tak terlihat antara dirinya, Shen Yuanqi, dan benih jiwa yang tersembunyi dalam setiap manusia. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya. Guru, jika kau bukan manusia, lalu apa kau sebenarnya? Shen Yuanqi tersenyum tipis, menatap kedua murid dan pengintai itu dengan mata yang menyimpan ribuan rahasia. Aku adalah mereka yang menyulut jiwa pertama, dan sekarang dunia harus menanggung akibatnya. Kabut malam semakin tebal menelan desa, mengaburkan batas antara kenyataan dan legenda purba. Dan di balik semua itu, kekuatan yang telah lama tersembunyi perlahan mulai bangkit, menandai awal konflik yang tak bisa dihindari. Malam menyelimuti desa, namun aura yang menekan terasa semakin pekat. Setiap langkah pengawal Mo Xianrui dan Zuo Tianhan memancarkan ketakutan sekaligus tekad untuk menghancurkan Shen Yuanqi. Shen Yuanqi berdiri di tengah lapangan sawah, wajahnya tenang, seolah menunggu hujan badai. Angin malam mengibaskan pakaiannya, tapi langkahnya tetap mantap. Yun Zhaoyi menatap dari belakang, matanya melebar. Ia bisa merasakan energi purba yang berbeda dari semua teknik sekte yang pernah ia pelajari. Aku tak pernah merasakan sesuatu seperti ini. Luo Wenhai memegangi dadanya, tegang. Guru, mereka datang untuk bertarung. Apa kita benar-benar bisa menahan mereka?
Shen Yuanqi menatap jauh ke arah bayangan yang mendekat. Bukan soal menahan Wenhai, ini tentang membuat mereka mengerti asal-usul manusia. Zuo Tianhan melangkah ke depan, jubah hitamnya berkibar. Aku tak peduli asal-usul, aku hanya ingin menghapus ancaman. Suaranya memekakkan telinga, namun ada getaran yang terasa aneh, seolah bumi ikut mendengarkan. Tanpa peringatan, Zuo Tianhan menyerang. Langkahnya begitu cepat, namun Shen Yuanqi hanya menggerakkan tangannya seolah menyapu udara. Gelombang energi purba muncul, membuat tanah di bawah Zuo Tianhan retak. Pengawal Mo Xianrui yang lain mencoba menyerang dari samping, tapi gerakannya terhenti. Mereka terpaku, gemetar, tak bisa bergerak. Semua energi mereka seakan ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Yun Zhaoyi menelan ludah. Apa yang dia lakukan? Ini bukan ki biasa. Suaranya nyaris hilang di antara gemuruh malam. Shen Yuanqi melangkah perlahan ke depan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, dan udara di sekitarnya terasa berat menekan setiap makhluk yang mendekat. Kilasan masa lalu muncul di benaknya. Ribuan tahun yang lalu, ia berdiri di tanah kosong menyalakan benih jiwa pertama. Setiap gerakannya sekarang seperti pengulangan ritual purba yang menyalakan kehidupan. Zuo Tianhan mencoba menyerang lagi, tapi langkahnya melambat seolah waktu sendiri menolak gerakannya. Shen Yuanqi menatap tajam, matanya memantulkan cahaya purba yang menggetarkan jiwa pengawal di sekitarnya. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya. Panik. Guru, mereka tak bisa menembus energi itu. Shen Yuanqi menundukkan kepala sebentar, lalu suara tenangnya terdengar di tengah lapangan. Setiap manusia lahir dari percikan yang sama. Kalian mungkin lupa, tapi aku adalah percikan itu sendiri. Zuo Tianhan menggeram, mencoba memusatkan kekuatannya, namun setiap pukulan yang dilancarkan seperti ditelan oleh ruang hampa yang diciptakan Shen Yuanqi. Yun Zhaoyi menatap kagum. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan gurunya bukan hanya fisik atau spiritual, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental, esensi dari kehidupan itu sendiri. Shen Yuanqi mengangkat tangan kanannya perlahan, dan angin purba menyelimuti desa. Suara burung malam berhenti, daun-daun tak bergerak seolah seluruh dunia menahan napas. Kilasan lain muncul dalam pikirannya. Bagaimana ia membimbing manusia pertama, mengajari mereka berbicara, bergerak, dan merasakan. Kini, semua manusia telah melupakan asal-usul mereka, dan mereka yang datang malam ini hanyalah bayangan dari ambisi manusia itu sendiri. Zuo Tianhan mengerang frustrasi. Ini tak mungkin. Aku adalah panglima. Tak ada manusia yang bisa menahanku. Shen Yuanqi tersenyum tipis. Langkahnya mantap maju ke arah Zuo Tianhan. Aku bukan manusia. Aku adalah mereka yang menyalahkan manusia. Dan sekarang kau harus melihat sendiri. Tiba-tiba cahaya purba memancar dari Shen Yuanqi, melingkupi seluruh desa. Tanah bergetar hebat dan pengawal Mo Xianrui jatuh tersungkur, tak mampu bergerak. Angin malam membawa bisikan kuno yang seakan berbicara kepada setiap makhluk. Inilah asal-usulmu, inilah manusia pertama. Dewan malam menyelimuti desa, namun cahaya purba yang memancar dari Shen Yuanqi masih menahan kegelapan. Setiap rumah kayu, setiap pohon seakan bergetar mengikuti ritme energi itu. Yun Zhaoyi menatap gurunya dengan mata melebar. Guru, energi ini tak hanya kuat tapi hidup, seolah dunia ini sendiri meresponsmu. Shen Yuanqi menundukkan kepala, menatap permukaan air sungai yang beriak. Energi ini bukan untuk menunjukkan kekuatan, ini untuk mengingatkan manusia siapa yang menyalahkan mereka pertama kali. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya. Panik. Guru, apa mereka akan menyerang lagi? Shen Yuanqi menatap jauh ke arah hutan. Dari balik pepohonan, bayangan gelap perlahan bergerak. Mo Xianrui akhirnya muncul, wajahnya serius dan penuh ambisi. Shen Yuanqi, aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, ucap Mo Xianrui, suaranya dingin namun terdengar jelas di udara malam. Shen Yuanqi menatapnya tanpa ekspresi. Apa yang kau maksud milikmu? Aku bukan manusia. Aku adalah mereka yang menyalahkan manusia. Dan kau
hanya bayangan dari ambisi manusia itu sendiri. Yun Jaoyi melangkah maju, rasa ingin tahunya semakin membara. Guru, siapa dia? Dan kenapa terlihat begitu kuat? Shen Yuanqi menepuk bahu Yun Jaoyi lembut. Dia bagian dari dunia yang telah melupakan asal-usul mereka. Tapi kau bisa melihat kebenaran jika kau mau belajar. Mo Xianrui mengangkat tangannya, menyerang dengan kecepatan tinggi. Gelombang energi hitam menyebar, menimbulkan retakan di tanah. Namun Shen Yuanqi tetap tenang, hanya menggerakkan jari, dan gelombang itu terbagi seakan ditelan kekosongan. Luo Wenhai menelan ludah, merasa ketakutan sekaligus kagum. Guru, apa yang kau lakukan? Ini luar biasa. Yun Jaoyi merasakan aura purba dari gurunya, seakan setiap partikel udara di sekitarnya hidup dan menyesuaikan diri. Ia mulai memahami bahwa Shen Yuanqi bukan sekadar manusia biasa. Shen Yuanqi melangkah perlahan ke arah Mo Xianrui, matanya bersinar samar dengan cahaya ribuan tahun. Kau mengejar sesuatu yang bahkan kau tak mengerti. Apa kau siap menghadapi kebenaran tentang manusia? Mo Xianrui menahan napas, energi hitam di tangannya berdenyut lebih cepat. Aku tak peduli, aku hanya ingin mengambil kekuatan itu untukku sendiri. Dunia ini harus tunduk padaku. Shen Yuanqi tersenyum tipis. Kekuatan bukan untuk dikuasai. Kekuatan adalah asal mula kehidupan, dan manusia harus belajar menghadapinya, bukan kau. Tiba-tiba, angin malam berputar lebih kencang, membawa bisikan dari ribuan masa lalu. Yun Jaoyi merasakan detak jantungnya seakan berhenti sejenak. Ini, suara dari zaman dulu, benih jiwa. Luo Wenhai terpesona. Guru, kau benar-benar luar biasa. Bahkan sejarah tak bisa menjangkaumu. Shen Yuanqi mengangkat tangan kanannya, dan cahaya purba memancar ke langit. Setiap tetes cahaya seperti menyalakan ingatan ribuan jiwa manusia yang telah lama terlupakan. Mo Xianrui mundur beberapa langkah, wajahnya berubah pucat. Apa yang kau lakukan? Ini tak mungkin. Shen Yuanqi menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik pelan, namun suaranya terdengar oleh semua yang hadir. Inilah asal-usul kalian. Inilah manusia pertama. Dan siapapun yang mencoba mengambilnya akan jatuh pada kehancurannya sendiri. Yun Jaoyi menunduk, kagum, dan takut. Ia mulai merasakan hubungannya dengan benih jiwa yang tersembunyi di dalam setiap manusia, dan bagaimana gurunya bisa mengendalikan esensi itu. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya lebih erat. Guru, aku tak akan pernah bisa memahami ini sepenuhnya, tapi aku ingin belajar. Aku ingin tahu bagaimana manusia pertama dilahirkan. Shen Yuanqi tersenyum lembut, menatap dua muridnya dan bayangan pengintai yang tersisa. Waktunya belum habis. Dunia ini akan diuji, dan manusia harus mempelajari asal-usul mereka sebelum mereka bisa mengerti kekuatan sejati. Langit malam semakin gelap, awan tebal menutupi bintang-bintang. Hanya cahaya purba dari Shen Yuanqi yang menembus kegelapan, seperti mercusuar di tengah samudera gelap. Yun Jaoyi berdiri di sampingnya, masih terpaku oleh energi yang mengelilingi gurunya. Guru, kekuatan ini dari mana asalnya? Ini bukan kekuatan manusia biasa. Shen Yuanqi menatap jauh ke arah hutan. Ini dari awal mula manusia. Aku yang menyalakan benih jiwa pertama ribuan tahun yang lalu. Setiap jiwa yang lahir, setiap napas yang dihirup manusia adalah hasil dari percikanku. Luo Wenhai menelan ludah, tak mampu berkata-kata. Ia mulai menyadari bahwa gurunya adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari legenda yang diceritakan di sekte-sekte manapun. Kilasan masa lalu muncul di benak Shen Yuanqi. Ia berdiri di tanah kosong, hanya diterangi cahaya bintang purba. Tanpa seorang pun di sekitarnya, ia menyalakan percikan pertama yang menjadi benih jiwa. Ribuan bentuk energi muncul dari tanah, seperti jiwa yang sedang menunggu kehidupan. Shen Yuanqi menundukkan kepala. Suaranya bergema lembut. Hidup, kini kau dimulai. Setiap percikan jiwa itu bersinar, menyebar ke bumi, menciptakan manusia pertama. Suasana penuh keheningan, keagungan, dan rasa tanggung jawab yang luar biasa. Kilas balik itu memunculkan wajah manusia pertama, berdiri di padang luas, menatap Shen Yuanqi dengan rasa kagum dan tak percaya. Mereka lahir dari kekosongan, namun membawa percikan kesadaran yang belum pernah ada sebelumnya.
Shen Yuanqi tersenyum tipis, menyadari bahwa momen itu adalah awal dari seluruh sejarah manusia. Namun seiring waktu, manusia mulai lupa asal-usul mereka dan membangun dunia yang penuh persaingan, keserakahan, dan konflik. Di malam sekarang, Mo Xianrui menatap gurunya dengan mata penuh ambisi. Shen Yuanqi, kau bilang kau menyalahkan manusia pertama? Aku tak percaya, itu tak mungkin. Shen Yuanqi menatapnya dengan tenang, namun matanya berkilat. Jika kau ingin percaya, kau harus melihat sendiri. Tapi aku tahu, sebagian dari dirimu akan selalu menolak kebenaran itu. Yun Chaoyi menatap gurunya penuh penasaran. Guru, bagaimana kau bisa menahan mereka semua sendirian? Bahkan mereka yang kuat dari sekte, tak ada yang bisa menandingimu. Shen Yuanqi menundukkan kepala sebentar. Ini bukan tentang kekuatan melawan kekuatan. Ini tentang esensi kehidupan itu sendiri. Aku menahan mereka, karena mereka belum siap untuk menghadapinya. Luo Wenhai menatap gurunya dengan kagum. Guru, apakah aku juga bisa memahami hal ini suatu hari nanti? Shen Yuanqi menepuk pundak muridnya lembut. Waktu akan mengajarkanmu, Wenhai. Tapi ingat, esensi kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa diambil atau dikuasai. Itu harus dihormati. Mo Xianrui menekuk lutut sedikit, marah dan frustrasi. Kau menyebut ini esensi, tapi aku hanya melihat kekuatan yang bisa aku ambil. Aku ingin menjadi yang paling kuat. Shen Yuanqi menatapnya dingin. Kekuatan bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga. Ambisi seperti itu hanya akan menghancurkanmu, seperti yang selalu terjadi pada manusia yang lupa asal-usul mereka. Yun Chaoyi mulai merasakan hubungannya dengan benih jiwa yang tersembunyi dalam setiap manusia. Ia merasakan kesadaran purba, seakan setiap manusia memiliki koneksi yang sama, yang berasal dari gurunya sendiri. Angin malam berputar lebih kencang, membawa aroma masa lalu dan bayangan masa depan. Desa yang tampak tenang kini menjadi pusat dari rahasia terbesar dunia. Rahasia yang tersembunyi ribuan tahun lamanya. Shen Yuanqi menatap semua yang hadir, murid, pengintai, dan lawan. Waktunya belum selesai, dunia ini akan diuji, dan manusia harus belajar menghadapi asal-usul mereka sendiri sebelum mereka bisa mengerti kekuatan sejati. Di kejauhan, Ling Xuanyin mengawasi dari bukit, matanya tajam. Benih jiwa itu bangkit kembali. Dunia akan berubah dan masa depan manusia akan diuji oleh pencipta yang mereka kira hanyalah manusia biasa. Angin malam berhembus deras di desa, membawa aroma lembab tanah dan daun yang basah. Cahaya purba dari Shen Yuanqi menyinari sawah, menciptakan bayangan yang bergerak seolah hidup. Mo Xianrui mengerutkan dahi, menatap gurunya dengan mata penuh ambisi. Shen Yuanqi, aku tak peduli asal-usul manusia, aku hanya ingin mengambil kekuatan itu. Shen Yuanqi tetap tenang, matanya berkilat purba. Ambisi seperti itu hanya akan menghancurkanmu, Mo Xianrui. Esensi kehidupan bukan untuk diperebutkan. Yun Chaoyi menatap dari samping, perasaannya campur aduk antara kagum dan penasaran. Ia merasakan energi purba yang mengalir di setiap inci tubuh gurunya. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya. Guru, apa kita harus menghadapi semua ini sendirian? Shen Yuanqi menundukkan kepala sebentar, lalu mengangkat tangannya. Aku bukan manusia biasa, tapi kau harus belajar, Wenhai. Aku akan mengajarkanmu cara memahami benih jiwa, bukan sekadar menyerang atau bertahan. Mo Xianrui menyalurkan energi hitamnya, menyerang dengan kecepatan luar biasa. Setiap langkahnya memecah tanah, menciptakan retakan panjang di sawah. Shen Yuanqi hanya melangkah perlahan. Tangannya bergerak seperti menari di udara. Gelombang energi purba muncul, menahan setiap serangan tanpa perlu bertindak agresif. Yun Chaoyi merasakan aura itu, dan sesuatu dalam dirinya bergetar. Ia mulai menyadari bahwa energi itu bukan sekadar kekuatan, tapi esensi kehidupan yang bisa diresapi dan dipahami. Mo Xianrui frustrasi. Apa ini? Kenapa seranganku tak bisa menembusnya? Shen Yuanqi tersenyum tipis, wajahnya tetap tenang. Kau menyerang dengan tubuhmu, dengan ambisi. Tapi aku menahanmu dengan asal-usulmu sendiri. Esensi manusia tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Luo Wenhai menatap gurunya dengan kagum. Guru, aku ingin bisa seperti itu suatu hari nanti. Yun Chaoyi menunduk, mulai mencoba merasakan benih jiwa yang ada di dalam tubuhnya sendiri.
Perlahan, cahaya samar muncul di telapak tangannya. Ia bisa merasakan koneksi yang sama dengan gurunya. Mo Xianrui semakin marah, menyerang dengan semua energi yang ia miliki. Namun setiap serangan seperti ditelan oleh kekosongan purba yang diciptakan Shen Yuanqi. Shen Yuanqi melangkah ke depan dan tanah bergetar mengikuti gerakannya. Suara purba terdengar seperti ribuan manusia dan makhluk purba berbisik bersama. Yun Zhaoyi menatap cahaya yang memancar dari gurunya. Aku mulai mengerti. Ini bukan sekadar kekuatan fisik, tapi benih jiwa itu sendiri. Luo Wenhai memejamkan mata, merasakan energi yang mengalir dari gurunya. Ia mulai memahami, bahkan sebagian kecil dari benih jiwa sudah mengalir dalam tubuhnya, memberi rasa damai sekaligus takut. Mo Xianrui mundur sedikit, wajahnya pucat. Apa yang kau lakukan? Ini tidak masuk akal. Shen Yuanqi menatap semua yang hadir. Kalian melihatku sebagai manusia, tapi aku adalah yang menyalakan manusia pertama. Semua yang kalian sebut, kehidupan, cinta, ambisi, dan kekuatan, berasal dari percikan itu. Dan sekarang, kalian harus belajar menghormatinya. Kabut malam menelan desa perlahan, namun cahaya purba yang mengalir dari Shen Yuanqi tetap menyala, seakan menandai titik awal sebuah perubahan besar bagi dunia manusia. Kabut malam menutupi desa, namun cahaya purba dari Shen Yuanqi tetap menembusnya, memantul di permukaan sawah basah. Setiap gerakan gurunya seperti menyalakan riak di udara. Yun Zhaoyi menatap gurunya, jantungnya berdegup kencang. Guru, kekuatan ini rasanya hidup sendiri. Aku bisa merasakannya di dalam diriku. Shen Yuanqi tersenyum tipis, matanya menatap ke langit. Benih jiwa bukan hanya kekuatan, Zhaoyi. Ia adalah asal-usul manusia. Mereka yang mencoba memaksa atau menguasainya akan hancur oleh ambisi sendiri. Luo Wenhai menahan napas, masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Guru, apakah kita bisa menggunakan kekuatan ini untuk melawan mereka? Shen Yuanqi menundukkan kepala sebentar. Kau bisa belajar, tapi bukan untuk menyerang. Kekuatan ini untuk memahami kehidupan, bukan menghancurkannya. Mo Xianrui menatap dengan wajah marah. Aku tak peduli, aku hanya ingin mengambilnya. Dunia harus tunduk padaku. Shen Yuanqi melangkah maju perlahan, dan tanah bergetar di setiap langkahnya. Kau tidak mengerti, Mo Xianrui. Kekuatan yang kau kejar bukan untuk dimiliki. Ia adalah asal-usul manusia itu sendiri. Yun Zhaoyi menutup mata sebentar, mencoba menyatu dengan benih jiwa yang mengalir di dalam tubuhnya. Perlahan, cahaya kecil muncul di telapak tangannya. Ini benar-benar nyata, gumamnya pelan, suaranya hampir hilang di angin malam. Aku bisa merasakan kehidupan dari ribuan jiwa dari masa lalu. Luo Wenhai menatapnya takjub. Guru, kau mengajari kami, bukan untuk bertarung, tapi untuk memahami hidup? Shen Yuanqi mengangguk perlahan. Ya, kekuatan sejati tidak untuk menguasai, tapi untuk melihat dan memahami. Itu yang manusia sering lupa. Mo Xianrui mengerutkan dahi, wajahnya tegang. Hidup, aku hanya ingin kekuatan untuk menang. Apa gunanya hidup tanpa kekuatan? Shen Yuanqi menatapnya dengan dingin. Hidup tanpa memahami asal-usulmu hanyalah ilusi. Kekuatan tanpa kesadaran akan menghancurkanmu sendiri. Yun Zhaoyi membuka mata, cahaya benih jiwa di tangannya semakin terang. Ia merasakan getaran purba yang membuat bulu kuduknya berdiri. Guru, aku bisa melihat sebagian dari benih jiwa itu di dalam diriku. Luo Wenhai menatap kagum. Aku juga bisa merasakannya, sedikit. Ini luar biasa. Shen Yuanqi tersenyum tipis, menatap kedua muridnya. Ini adalah awal. Kalian akan belajar bagaimana benih jiwa mengalir melalui setiap manusia dan bagaimana asal-usul mereka membentuk dunia. Mo Xianrui menatap mereka dengan mata penuh kebingungan dan kemarahan. Apa yang kau lakukan? Bagaimana mereka bisa merasakan itu? Shen Yuanqi mengangkat tangannya perlahan, dan aura purba menyebar ke seluruh desa. Suara ribuan bisikan muncul, membawa sejarah dan rahasia manusia ribuan tahun yang lalu. Yun Zhaoyi menatap gurunya, kagum dan
takut sekaligus. Guru, aku ingin belajar lebih banyak. Aku ingin mengerti benih jiwa dan asal-usul manusia. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya lebih erat. Aku juga ingin memahami semua ini. Bukan untuk kekuatan, tapi untuk mengetahui siapa kita sebenarnya. Shen Yuanqi menatap ke langit malam, wajahnya serius. Baik, waktunya akan tiba. Dunia akan diuji, dan kalian akan melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Benih jiwa bukan sekadar kekuatan, ia adalah kunci kehidupan manusia itu sendiri. Kabut malam semakin tebal, menelan desa dalam keheningan yang menegangkan. Cahaya purba dari Shen Yuanqi tetap menembusnya, menciptakan aura hangat namun menakutkan. Mo Xianrui menatap gurunya dengan mata menyala. Aku tak peduli lagi, aku akan mengambil kekuatan itu, apapun yang terjadi. Shen Yuanqi berdiri tenang, matanya menembus gelap. Ambisimu hanya akan menjerumuskanmu. Kekuasaan sejati bukan untuk dimiliki, tapi untuk dimengerti. Yun Jaoyi menatap kedua sosok itu, hatinya berdebar. Ia merasakan benih jiwa di tubuhnya bergetar semakin kuat, seakan memanggilnya untuk ikut campur. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya, takut sekaligus kagum. Guru, mereka tak akan berhenti. Apa kita harus menghadapi mereka sekarang? Shen Yuanqi menatap ke arah Mo Xianrui, langkahnya mantap maju. Tanah bergetar mengikuti setiap gerakan, seperti dunia sendiri menunduk padanya. Mo Xianrui menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Gelombang energi hitam menghancurkan segala yang dilaluinya. Namun Shen Yuanqi tetap tenang. Setiap gerakannya seperti menari di udara, menahan setiap serangan. Yun Jaoyi menutup mata sebentar, mencoba merasakan benih jiwa di tubuhnya. Cahaya samar muncul di tangannya, mengalir ke udara seperti aliran energi purba. Shen Yuanqi mengangkat tangan, dan gelombang energi purba menyebar ke sekeliling, menahan serangan Mo Xianrui tanpa menyentuhnya. Kau mencoba menyerang dengan ambisi, tapi aku menahanmu dengan asal-usulmu sendiri. Mo Xianrui mundur sedikit, wajahnya tegang. Apa yang kau lakukan? Kenapa seranganku tak bisa menembusmu? Shen Yuanqi menatapnya dingin. Kekuatan tanpa pemahaman hanyalah kehancuran. Kau mengejar sesuatu yang tak pernah kau mengerti. Yun Jaoyi membuka mata. Cahaya benih jiwa di tangannya semakin terang. Ia mulai mencoba menyalurkan energi itu ke sekelilingnya, merasakan koneksi dengan setiap makhluk hidup di desa. Luo Wenhai menatapnya kagum. Guru, ini luar biasa. Bahkan aku bisa merasakannya sedikit. Mo Xianrui mengerutkan dahi, semakin frustrasi. Kekuatan ini tak masuk akal. Aku tak bisa mengalahkannya. Shen Yuanqi melangkah perlahan. Aura purba mengelilinginya seperti gelombang cahaya yang memantul ke semua arah. Aku bukan manusia biasa. Aku adalah percikan pertama dari kehidupan manusia. Dan kau harus melihat sendiri, Mo Xianrui, asal-usul manusia yang kau kejar. Yun Jaoyi merasakan sesuatu dalam dirinya berubah. Cahaya benih jiwa semakin terang, mengalir melalui tubuhnya, membuatnya merasa lebih kuat sekaligus tenang. Mo Xianrui menatapnya penuh kebingungan dan amarah. Apa yang terjadi padamu? Bagaimana kalian bisa merasakan itu? Shen Yuanqi menatap kedua muridnya dan lawan mereka dengan serius. Kalian yang manusia akan diuji. Benih jiwa bukan sekadar kekuatan, ia adalah kebenaran, dan hanya mereka yang mau memahami yang bisa menghadapinya tanpa hancur. Kabut malam mulai menipis, namun aura purba yang menyelimuti desa tetap kuat, menandai bahwa pertarungan dan pembelajaran yang sebenarnya baru saja dimulai. Embun malam menetes dari daun, menciptakan irama lembut di tengah ketegangan desa. Cahaya purba Shen Yuanqi tetap menyinari sawah, seolah menandai pusat kehidupan dan kekuatan. Yun Jaoyi menatap gurunya dengan wajah serius. Guru, aku merasakan sesuatu, tapi aku takut. Kekuatan ini terlalu besar untuk manusia biasa. Shen Yuanqi menatapnya lembut. Itu karena kau masih belajar memahami benih jiwa. Kekuatan ini bukan untuk diperebutkan, tapi untuk disadari dan dihargai. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya, wajahnya tegang. Guru, aku juga takut. Apa yang terjadi jika aku gagal memahami ini? Shen Yuanqi tersenyum tipis menatap keduanya.
Tak ada yang gagal jika niatmu murni. Kalian hanya perlu belajar menghormati asal-usul manusia, dan itu dimulai dari memahami diri sendiri. Mo Xianrui menatap mereka dengan mata menyala, amarahnya memuncak. Aku tak peduli, aku hanya ingin mengambil kekuatan itu. Dunia harus tunduk padaku. Shen Yuanqi melangkah perlahan ke depan, aura purba mengelilinginya. Ambisi seperti itu hanya akan menjerumuskanmu. Kau mengejar sesuatu yang bukan untukmu. Yun Zhaoyi menutup mata, mencoba merasakan aliran benih jiwa dalam tubuhnya. Perlahan, cahaya samar muncul di tangannya, menyebar ke seluruh tubuhnya, dan membuatnya merasakan koneksi dengan semua makhluk hidup. Luo Wenhai menatapnya kagum. Guru, aku bisa merasakannya sedikit juga. Ini luar biasa. Kilasan masa lalu Shen Yuanqi muncul di benaknya. Ribuan tahun yang lalu, ia berdiri di tanah kosong, menyalakan percikan pertama kehidupan. Setiap makhluk pertama yang lahir menatapnya dengan kagum dan rasa ingin tahu. Shen Yuanqi menatap Mo Xianrui. Kau ingin menghancurkan atau menguasai, tapi kau tak mengerti asal-usul manusia. Lihatlah, benih jiwa itu bukan kekuatan yang bisa kau ambil, tapi kehidupan yang harus dihormati. Mo Xianrui menggeram frustrasi. Ini tak mungkin. Bagaimana kau bisa menahan semuanya? Aku panglima, aku seharusnya menang. Shen Yuanqi mengangkat tangannya perlahan. Gelombang energi purba menyebar, menahan setiap serangan Mo Xianrui tanpa menyentuhnya. Kekuatan sejati tidak menahan, tapi mengarahkan. Dan aku hanya mengarahkan kalian untuk memahami. Yun Zhaoyi membuka mata, cahaya benih jiwa di tangannya semakin terang. Guru, aku mulai mengerti. Ini bukan sekadar kekuatan, tapi kebenaran yang tersembunyi di dalam setiap manusia. Luo Wenhai menatap kagum, merasakan energi purba itu mengalir melalui tubuhnya. Aku juga merasakannya, bahkan sedikit saja rasanya luar biasa. Mo Xianrui menatap mereka dengan kebingungan dan amarah. Apa yang terjadi pada kalian? Bagaimana kalian bisa merasakan itu? Shen Yuanqi menatap mereka semua dengan serius. Kalian yang manusia akan diuji. Benih jiwa bukan sekadar kekuatan. Ia adalah asal-usul manusia. Dan hanya mereka yang mau memahami yang bisa menghadapinya tanpa hancur. Kabut malam mulai menipis, namun aura purba yang menyelimuti desa tetap kuat, menandai bahwa pembelajaran yang sebenarnya baru saja dimulai. Yun Zhaoyi menatap gurunya dengan tekad baru. Guru, aku ingin belajar lebih banyak. Aku ingin memahami benih jiwa dan asal-usul manusia seperti yang kau katakan. Shen Yuanqi menepuk bahu muridnya lembut. Baik, kekuatan bukan untuk diambil, tapi untuk dimengerti. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Dedaunan bergoyang hebat oleh angin malam. Cahaya purba Shen Yuanqi tetap menyinari desa, membuat bayangan Mo Xianrui dan pengawalnya tampak semakin gelap dan menakutkan. Mo Xianrui menggenggam energi hitamnya lebih kuat. Aku tak akan mundur, aku akan mengambil kekuatan itu apapun yang terjadi. Shen Yuanqi melangkah maju perlahan, setiap langkahnya membuat tanah bergetar ringan. Ambisimu hanya akan menjerumuskanmu, Mo Xianrui. Kau mengejar sesuatu yang tak kau mengerti. Yun Zhaoyi menatap gurunya, hatinya berdegup cepat. Cahaya benih jiwa di tangannya semakin terang, merespons energi purba yang dipancarkan Shen Yuanqi. Luo Wenhai menahan napas, melihat gurunya dan pengawal yang menyerang mereka. Guru, kita bisa bertahan? Shen Yuanqi tersenyum tipis. Kita bukan hanya bertahan, kita akan mengajari mereka memahami asal-usul mereka sendiri. Mo Xianrui menyerang dengan kecepatan luar biasa. Gelombang energi hitam menghancurkan tanah di sekitarnya. Namun, Shen Yuanqi tetap tenang, menahan setiap serangan dengan gerakan halus tangannya. Yun Zhaoyi menutup mata, mencoba menyatu dengan benih jiwa di tubuhnya. Cahaya yang muncul di tangannya menyebar ke udara, menenangkan dan menahan energi gelap Mo Xianrui. Mo Xianrui terkejut. Apa ini? Kenapa kekuatanku terhenti? Shen Yuanqi menatapnya dingin. Kau menyerang dengan ambisi, tapi aku menahanmu dengan asal-usulmu sendiri. Kekuatan sejati bukan untuk dikuasai, tapi untuk dipahami. Yun Zhaoyi membuka mata, cahaya benih jiwa di tangannya semakin terang.
ia mulai menyalurkan energi itu ke sekelilingnya, menciptakan gelombang pelindung yang menahan serangan pengawal lain. Luo Wenhai memejamkan mata, merasakan energi purba itu mengalir melalui tubuhnya. Aku bisa merasakannya sedikit. Rasanya damai tapi kuat. Mo Xianrui marah, mencoba menyerang lebih agresif. Namun setiap serangan seperti ditelan oleh kekosongan purba yang diciptakan Shen Yuanqi dan diperkuat oleh Yun Zhaoyi. Shen Yuanqi melangkah ke depan, aura purba mengelilinginya seperti gelombang cahaya. Kau mencari kekuatan, tapi tidak memahami esensi manusia. Benih jiwa bukan untuk dimiliki, tapi untuk dihargai. Yun Zhaoyi mulai merasakan hubungannya dengan benih jiwa semakin kuat. Ia bisa merasakan kehidupan di sekitar desa, setiap makhluk kecil, dan bahkan tanah dan air yang mengalir. Mo Xianrui mundur beberapa langkah, wajahnya pucat karena kelelahan dan frustrasi. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tak bisa menembus energi itu? Shen Yuanqi menatapnya dalam-dalam. Kau akan belajar, Mo Xianrui. Tapi hanya jika kau mau memahami dan menghormati asal-usul kehidupan, bukan mengejarnya dengan ambisi buta. Yun Zhaoyi menatap gurunya, mata bersinar. Guru, aku ingin belajar lebih banyak. Aku ingin memahami benih jiwa dan membantu dunia memahami asal-usul manusia. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya, merasa lega sekaligus kagum. Guru, aku ingin ikut belajar juga, bukan untuk kekuatan, tapi untuk memahami kehidupan. Shen Yuanqi menepuk pundak mereka berdua lembut. Baik, pertarungan fisik hanyalah awal. Yang sebenarnya harus kalian pelajari adalah bagaimana menjadi penjaga asal-usul manusia. Dan itu baru saja dimulai. Malam semakin pekat, kabut menutupi sebagian desa, namun cahaya purba Shen Yuanqi tetap menyinari sawah, menembus kegelapan dengan aura yang menenangkan sekaligus menegangkan. Mo Xianrui menatap gurunya dengan mata penuh amarah dan frustrasi. Aku tak bisa menembus energi ini. Apa yang kau lakukan padaku, Shen Yuanqi? Shen Yuanqi menatapnya tenang, wajahnya tetap damai. Aku menunjukkan kebenaran, Mo Xianrui. Kau mengejar kekuatan tanpa memahami esensi manusia. Benih jiwa bukan sekadar energi, tapi asal-usul kehidupan. Yun Zhaoyi menatap cahaya yang memancar dari gurunya, merasakan aliran benih jiwa semakin kuat di tubuhnya. Guru, aku bisa merasakannya lebih jelas sekarang. Ini, hidup. Luo Wenhai menahan napas, kagum sekaligus takut. Guru, kau benar-benar berbeda dari manusia biasa. Shen Yuanqi tersenyum tipis. Aku bukan manusia biasa, aku adalah percikan pertama kehidupan manusia, dan kini kalian akan belajar menghargai itu. Mo Xianrui menggertakkan gigi, menyerang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Gelombang energi hitam menghancurkan tanah di sekitarnya, namun tetap tak menembus aura purba Shen Yuanqi. Yun Zhaoyi menutup mata, menyatu dengan benih jiwa. Cahaya di tangannya semakin terang, menyebar ke seluruh desa, menahan serangan Mo Xianrui sekaligus menguatkan aura gurunya. Shen Yuanqi mengangkat tangan, menciptakan gelombang energi purba yang menenangkan tanah dan udara di sekitar mereka. Kekuatan sejati bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dipahami. Mo Xianrui mundur sedikit, panik mulai tampak di wajahnya. Apa yang terjadi? Kenapa semua seranganku sia-sia? Yun Zhaoyi membuka mata, merasa hubungannya dengan benih jiwa semakin dalam. Aku bisa merasakan semua kehidupan di desa ini, bahkan tanah dan air. Semuanya hidup. Luo Wenhai menatapnya kagum. Guru, apa yang kau ajarkan pada kami rasanya lebih dari sekadar kekuatan. Ini seperti mengerti dunia itu sendiri. Shen Yuanqi menatap ke langit malam, bayangan masa lalunya muncul. Ribuan tahun lalu, ia menyaksikan manusia pertama belajar berjalan, berbicara, dan merasakan dunia dengan mata yang penuh kagum. Di masa itu, pikirnya, aku harus mengajarkan mereka bukan hanya hidup, tapi bagaimana menghargai setiap jiwa yang lahir. Karena manusia bisa menghancurkan diri sendiri jika tak mengerti asal-usul mereka. Mo Xianrui menatap gurunya, frustrasi dan takut bercampur. Aku tidak mengerti. Bagaimana kau bisa menahan semua ini? Aku panglima. Aku seharusnya menang. Shen Yuanqi menundukkan kepala, wajahnya serius. Kau menang hanya jika kau memahami.
tapi kau menolak belajar, ambisimu akan menghancurkanmu sendiri. Yun Zhaoyi menatap gurunya penuh tekad. Guru, aku ingin belajar lebih dalam. Aku ingin menguasai benih jiwa, bukan untuk kekuatan, tapi untuk memahami kehidupan seperti yang kau katakan. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya, merasa lega sekaligus kagum. Aku juga ingin belajar, bukan untuk menguasai, tapi untuk mengerti. Shen Yuanqi tersenyum tipis, menepuk pundak mereka. Baik, pertarungan fisik hanyalah awal. Yang sejati adalah pemahaman, dan kalian akan belajar itu, perlahan tapi pasti. Kabut malam mulai menipis, namun cahaya purba dari Shen Yuanqi dan Yun Zhaoyi tetap menyala, menandai bahwa perubahan besar bagi dunia manusia baru saja dimulai. Angin malam menderu deras, mengguncang daun-daun dan mengibaskan kabut yang menutupi desa. Cahaya purba Shen Yuanqi memancar lebih terang dari sebelumnya, menahan gelombang energi gelap Mo Xianrui. Mo Xianrui menjerit frustrasi, tangannya bergetar oleh energi yang tak terkendali. Ini tak mungkin. Aku tak bisa mengalahkannya. Shen Yuanqi berdiri tenang, matanya menatap tajam ke arah lawannya. Kau telah kehilangan arah, Mo Xianrui. Ambisimu terlalu besar untuk dikuasai. Kekuatan yang kau kejar bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipahami. Yun Zhaoyi menatap cahaya purba itu, hatinya berdebar. Ia merasakan benih jiwa di tubuhnya menyatu dengan energi gurunya, mengalir melalui setiap sel dan membuatnya merasakan kehidupan di sekelilingnya. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya, wajahnya tegang. Guru, apa kita harus ikut campur sekarang? Shen Yuanqi tersenyum tipis. Ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah pelajaran. Kalian akan belajar bagaimana benih jiwa bekerja, bagaimana manusia seharusnya memahami kekuatan yang lahir bersamaan dengan mereka. Mo Xianrui menyerang dengan kecepatan luar biasa. Energi hitam meledak di tanah dan udara, menghancurkan segala yang dilaluinya. Namun setiap serangannya ditahan oleh gelombang purba dari Shen Yuanqi. Yun Zhaoyi menutup mata, menyatu dengan benih jiwa. Cahaya yang muncul di tangannya semakin terang, menciptakan pelindung yang menahan serangan Mo Xianrui sekaligus memperkuat aura gurunya. Shen Yuanqi mengangkat tangan, gelombang energi purba menyebar ke seluruh desa, menenangkan tanah dan udara yang terguncang. Kekuatan sejati tidak dimiliki, tapi dihormati. Dan kau, Mo Xianrui, harus belajar itu. Mo Xianrui mundur, panik mulai terlihat jelas di wajahnya. Aku tidak mengerti, kenapa semua seranganku gagal. Yun Zhaoyi membuka mata, cahaya benih jiwa di tangannya berkilat, menyebar ke sekitar desa. Ia merasakan kehidupan di setiap makhluk, tanah, dan air. Aku bisa merasakan semuanya, bahkan dunia ini hidup. Luo Wenhai terpesona. Guru, ini rasanya luar biasa, seperti melihat dunia dengan mata baru. Kilasan masa lalu Shen Yuanqi muncul di pikirannya. Ribuan tahun yang lalu, ia menyaksikan manusia pertama belajar memahami dunia, hidup, dan energi yang mengalir di setiap jiwa. Di masa itu, pikirnya, aku harus mengajarkan mereka bukan sekadar hidup, tapi bagaimana menghargai setiap jiwa. Karena manusia bisa menghancurkan diri sendiri jika tak mengerti asal-usul mereka. Mo Xianrui menatap mereka, kebingungan dan amarah bercampur. Aku seharusnya menang, aku panglima. Tapi kenapa aku kalah? Shen Yuanqi menundukkan kepala, wajahnya serius. Kau akan kalah jika kau menolak belajar. Ambisi tanpa pemahaman akan menghancurkanmu sendiri. Yun Zhaoyi menatap gurunya penuh tekad. Guru, aku ingin belajar lebih dalam. Aku ingin menguasai benih jiwa untuk memahami kehidupan, bukan untuk kekuasaan. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya lebih erat. Aku juga ingin belajar bukan untuk menguasai, tapi untuk mengerti, untuk menjadi manusia yang memahami asal-usul kita. Shen Yuanqi tersenyum lembut. Pertarungan fisik hanyalah permulaan. Yang sejati adalah pemahaman, dan kalian, anak-anakku, akan belajar itu perlahan tapi pasti. Kabut malam mulai menipis, namun cahaya purba Shen Yuanqi dan Yun Zhaoyi tetap menyala terang, menandai bahwa perubahan besar bagi dunia manusia kini benar-benar dimulai.
Malam menebal di desa, namun cahaya purba Shen Yuanqi dan Yun Zhaoyi menyinari setiap sudut, menciptakan medan energi yang menakjubkan sekaligus menegangkan. Mo Xianrui menatap gurunya dengan mata menyala. Energi hitam berputar liar di sekelilingnya. Aku tak akan mundur, aku akan mengambil kekuatan itu apapun yang terjadi. Shen Yuanqi berdiri tenang, matanya menembus gelap. Ambisimu telah menjerumuskanmu. Kekuatan yang kau kejar bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipahami. Dan inilah ujian terakhirmu. Yun Zhaoyi menatap cahaya benih jiwa yang memancar dari tubuhnya. Ia merasakan aliran energi purba mengalir ke seluruh desa, menyatukan semua kehidupan di sekitarnya. Luo Wenhai menahan napas, menatap gurunya dan muridnya. Guru, kita bisa menghadapi ini? Shen Yuanqi tersenyum tipis. Ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah pelajaran terbesar bahwa manusia sejati harus menghormati asal-usul mereka sendiri. Mo Xianrui menyerang dengan kecepatan ekstrim, gelombang energi hitam menghancurkan tanah dan udara di sekitarnya, mencoba menembus aura purba Shen Yuanqi dan benih jiwa Yun Zhaoyi. Yun Zhaoyi menutup mata, menyatu sepenuhnya dengan benih jiwa. Cahaya yang muncul dari tangannya kini menembus malam, menahan setiap serangan, dan menenangkan energi gelap Mo Xianrui. Shen Yuanqi mengangkat tangan, menciptakan gelombang energi purba yang melingkupi seluruh desa. Kekuatan sejati bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dipahami. Ambisimu akan hancur jika kau menolak belajar. Mo Xianrui mundur beberapa langkah, wajahnya pucat dan panik. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tak bisa menembus energi ini? Yun Zhaoyi membuka mata. Cahaya benih jiwa di tangannya menyebar ke seluruh desa. Ia merasakan kehidupan di setiap makhluk, tanah, air, dan udara. Aku bisa merasakannya. Seluruh dunia ini hidup. Luo Wenhai menatapnya kagum. Guru, ini rasanya seperti mengerti dunia dengan mata baru. Kilasan masa lalu, Shen Yuanqi muncul di pikirannya. Ribuan tahun yang lalu, ia menyalakan percikan pertama manusia, menyaksikan mereka belajar berjalan, berbicara, dan merasakan kehidupan dengan kagum. Di masa itu, pikirnya, aku harus mengajarkan mereka bukan hanya hidup, tapi bagaimana menghargai setiap jiwa, karena manusia bisa menghancurkan diri sendiri jika tak memahami asal-usul mereka. Mo Xianrui menatap mereka, kebingungan dan amarah bercampur. Aku seharusnya menang, aku panglima, tapi kenapa aku kalah? Shen Yuanqi menundukkan kepala, wajahnya serius. Kau akan kalah jika menolak belajar. Ambisi buta akan menghancurkanmu sendiri. Yun Zhaoyi menatap gurunya dengan tekad. Guru, aku ingin belajar lebih dalam. Aku ingin menguasai benih jiwa untuk memahami kehidupan, bukan kekuasaan. Luo Wenhai menggenggam tangan gurunya, merasa lega sekaligus kagum. Aku juga ingin belajar, bukan untuk menguasai, tapi untuk mengerti. Shen Yuanqi tersenyum lembut, menepuk pundak mereka. Pertarungan fisik hanyalah permulaan, yang sejati adalah pemahaman. Kalian akan belajar itu perlahan tapi pasti. Dan inilah rahasia terbesar. Aku bukan hanya menyalahkan manusia pertama, aku yang menciptakan konsep kemanusiaan itu sendiri. Cahaya purba Shen Yuanqi dan Yun Zhaoyi menyebar luas, menandai bahwa dunia manusia kini telah memasuki babak baru, masa di mana asal-usul mereka tak lagi tersembunyi, dan benih jiwa menjadi kunci pemahaman sejati tentang kehidupan.